Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kinerja dan penilaian kinerja dalam sumber daya manusia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu kinerja? Kinerja dalam bahasa Inggris yaitu job performance atau actual performance. Kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diraih oleh seorang karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Dalam organisasi, kinerja adalah jawaban dari sukses atau tidaknya suatu tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, kinerja juga merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap kinerja? Nah, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Menurut Prawiro Sintono, jika suatu tujuan tertentu pada akhirnya dapat tercapai, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut efektif. Tetapi, jika akibat-akibat yang tidak dicari, aktivitas menilai yang penting dari hasil dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan, meskipun efektif sehingga dinamakan tidak efisien. Berbanding jika akibat yang dicari-cari tidak penting atau disepelekan, maka aktivitas tersebut efisien. Yang kedua, otoritas atau wewenang. Otoritas merupakan sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam sebuah organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi terhadap anggota yang lainnya untuk menjalankan suatu aktivitas kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah itu menyatakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin ialah mentaati peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga disiplin karyawan yakni aktivitas karyawan yang berhubungan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Dan yang keempat, inisiatif. Inisiatif merupakan berhubungan dengan daya pikir dan kreativitas dalam pembentukan ide untuk perencanaan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, apa saja indikator-indikator kinerja? Menurut Robin, untuk mengukur kinerja karyawan secara personal terdapat 5 indikator. Yang pertama, kualitas. Kualitas kerja dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan dan juga kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas yaitu jumlah yang diperoleh dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, kegiatan yang dirampungkan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas diselesaikan di permulaan waktu yang ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil keluar dan juga memaksimalkan waktu yang disediakan untuk kegiatan lain. Dan yang keempat, efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pemakaian sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku secara maksimal dengan maksud menaikkan hasil di mana masing-masing unit dalam pemakaian sumber daya. Dan yang terakhir yaitu kemandirian. Kemandirian adalah tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan melaksanakan fungsi kerjanya. Komitmen kerja adalah suatu tingkat yang mana karena memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Setelah mengetahui tentang kinerja, maka setiap perusahaan melakukan penilaian kerja. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai penilaian kinerja. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja? Penilaian kerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seseorang karyawan. Penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan.
Nah, menurut Handoko, penilaian kinerja adalah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kerja ialah terkait dengan penetapan kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawannya. Nah, metode penilaian kinerja yaitu dibagi menjadi dua. Menurut IFAI, yang pertama yaitu metode penilaian berorientasi masa lalu. Ada beberapa metode untuk menilai prestasi prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan mengevaluasi prestasi kerja masa lalu, karyawan dapat mendapatkan umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Nah, teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa lalu meliputi yang pertama skala peringkat, yang kedua daftar pertanyaan, yang ketiga metode dengan penilaian terarah, yang keempat metode peristiwa kritis, kelima metode catatan prestasi, yang keenam skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku, dan yang ketujuh metode peninjauan lapangan, dan yang kedelapan yaitu tes dan observasi prestasi kerja. Nah, metode yang kedua yaitu orientasi masa depan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek penilaian tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan-karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi yang pertama, penilaian diri sendiri, yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran, yang ketiga, penilaian psikologis, dan yang keempat, pusat penilaian. Nah, itu adalah pembahasan mengenai kinerja dan penilaian kerja. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.